Tidak hanya kalangan bawah atau menengah, kalangan atas hingga paling atas alias miliarder dunia juga harus menerima kerugian akibat pandemi corona. Dilansir dari salah satu media ekonomi Amerika Serikat, inilah daftar miliarder yang kehilangan paling banyak harta kekayaan selama pandemi COVID-19. Selengkapnya akan saya paparkan dalam miliarder merana karena corona. Langsung saja kita lihat slide yang pertama. Pertama kita akan ke Amerika Serikat. Investor terbesar di Amerika Serikat, Warren Buffett, yang menduduki urutan ke-6 orang terkaya di dunia, berada di posisi pertama sebagai miliarder dengan kerugian terbanyak akibat pandemi. Sepanjang tahun 2020 ini Buffett sudah kehilangan 19,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ini terlihat dari penurunan harta dalam perusahaan investasi yang dipimpinnya, yaitu Berkshire Hathaway, yang pada kuartal 1 2020 ini bahkan membukukan kerugian hampir 50 miliar dolar Amerika Serikat akibat saham-saham utamanya ambles. Faktor utama kerugian Buffett adalah karena nilai portofolio yang tergerus seiring dengan anjloknya bursa global di awal pandemi. Jadi kalau kita lihat nih saham-saham utama Buffett ini memang adalah saham-saham yang pada kuartal pertama tahun ini mengalami kemerosotan yang cukup dalam. Mulai dari yang pertama ini ada Apple Inc., lalu ada Bank of America juga, lalu ada Coca-Cola dan juga ada American Express. Kalau menurut para ahli, salah satu faktor yang menyebabkan Buffett ini kehilangan banyak adalah karena Buffett tidak terlalu berminat pada saham perusahaan teknologi seperti e-commerce begitu. Dan saham Apple yang dibelinya ini tuh dilihat berdasarkan penjualan iPhone dan juga barang-barang elektronik. Jadi bukan dilihat dari nilai teknologinya. Padahal saham teknologi di Amerika Serikat bisa dibilang yang paling defensif selama pandemi. Sedangkan Buffett banyak mempercayakan investasinya itu di bidang perbankan yang justru tergerus cukup dalam di tahun ini. Dan berikutnya adalah miliarder asal Spanyol, yaitu Amancio Ortega. Netizen pecinta fashion pasti tahu yang satu ini nih, karena Ortega ini adalah pendiri Inditex. Inditex ini adalah induk usaha dari sejumlah brand yang sering kita lihat di mall-mall. Nah, brand terbesar Inditex itu adalah Zara. Tapi selain Zara, ada lagi brand seperti Zara Home, ada Bershka, Pull&Bear, hingga Massimo Dutti. Dan Zara di bulan Juni 2020 ini sudah menutup 1.200 dari total 7.412 toko di seluruh dunia akibat pandemi. Nah, penutupan ini dilakukan melihat laporan keuangan kuartal pertama yang menyatakan bahwa penjualan Zara drop akibat lockdown dan juga pembatasan perekonomian. Nah, krisis yang dialami Zara benar-benar akhirnya memukul Inditex dan juga merontokkan kekayaan Ortega ini hingga 18,5 miliar dolar Amerika Serikat. Meski begitu, Zara mencatatkan kenaikan 25% penjualan online. Nah, ini membuat manajemen akhirnya merogoh investasi hingga 1,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk bisa mengembangkan layanan digital yang ditargetkan selesai di tahun 2022 dan diharap juga bisa membantu menaikkan penjualan e-commerce. Nah, masih ada miliarder lainnya juga yang rugi banyak. Kita akan cek slide selanjutnya. Berikutnya ada Carlos Slim Elu, miliarder Meksiko yang dikenal karena bisnisnya yang menggurita mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, manufaktur, transportasi, properti, media, energi yang dikenal dalam grup Locarso. Nah, Carlos juga memiliki perusahaan telekomunikasi penyedia internet dan juga jaringan telepon di Meksiko yang dikenal dengan nama Telmex. Nah, ini dia. Nah, kekayaan Carlos disebut-sebut itu berharga sekitar 6% dari total PDB atau GDP dari Meksiko begitu ya. Jadi banyak sekali dan kemerosotan ini terjadi akibat market crash di kuartal 1 kemarin yang akhirnya membuat saham-saham yang dimilikinya ini terkoreksi drastis. Demikian juga dengan mata uang Meksiko peso yang juga terdepresiasi akibat pandemi, ini akhirnya membuat kerugian Carlos menjadi lebih dalam lagi dan membuatnya kehilangan sampai 14,8 miliar dolar Amerika Serikat sejak awal tahun 2020 ini. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke Amerika Serikat, ada miliarder yang bernama Sheldon Adelson yang dikenal sebagai bos kasino di Las Vegas. Nah, pemilik Las Vegas Sands Corporation. Jadi tidak hanya di Amerika Serikat, kalau Anda jalan-jalan ke Macau dan Anda lihat tuh di situ ada hotel kasino yang cukup terkenal juga namanya The Venetian Resort. Dan juga kalau Anda suka lihat di Instagram nih banyak sekali netizen teman-teman kita begitu yang ke Singapura dan foto di kolam renang yang ikonik Marina Bay Sands. Nah, itu juga semuanya adalah anak usaha dari Sheldon Adelson ini. Tapi kalau Sun International Executive Club yang di Mangga 2 itu beda loh ya, jadi tidak terafiliasi dengan Sheldon. Ya tentu akibat pandemi ini bisnis Adelson ini jelas sangat terdampak karena ada lockdown yang terjadi di Amerika Serikat dan juga negara-negara lain tempat investasi Adelson yang akhirnya menggerogoti cuan si Taipan Casino ini. Belum lagi depresiasi saham Las Vegas Sands yang juga membuatnya kehilangan sampai 11 miliar dolar Amerika Serikat sejak awal tahun. Nah, selain yang global ini ada miliarder Indonesia juga. Kita akan cek slide berikutnya.
Miliarder Indonesia pertama yang akan kita bahas adalah Hartono bersaudara, yaitu ada Budi Hartono dan juga Michael Hartono, pemilik grup Djarum dan juga bank dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia, Bank BCA. Nah, Djarum sendiri ini memproduksi hampir 20% dari total seluruh produksi rokok di tanah air. Jadi tidak hanya rokok, Djarum pun lewat GDP Venture-nya ini berekspansi dalam banyak perusahaan startup besar. Jadi kalau kita lihat dari situsnya, ada beberapa startup yang disuntik modal juga oleh GDP Ventures. Salah satunya adalah yang mungkin sering kita gunakan juga, Kaskus, Gojek, Tiket.com, Blibli. Dan selain itu juga melalui PT Dwi Muria Investama, Hartono ini menguasai saham BCA 51%. Oleh Budi Hartono dan Michael Hartono ini 49%. Nah, sebelumnya harta Hartono bersaudara ini mencapai 28,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 409,4 triliun rupiah. Namun naik turun kan tuh selama pandemi. Jadi di bulan Juni ini total kehilangan Hartono bersaudara ini kalau dibagi per orang, Budi Hartono ini sudah kehilangan 3,2 miliar dolar Amerika Serikat dan Michael Hartono sudah kehilangan 3,09 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagian besar aset yang hilang dari Hartono bersaudara ini adalah efek dari merosotnya saham Bank BCA. Kalau kita mengingat harga saham BCA di akhir 2019 itu di kisaran 33.000. Tapi di saat ini hanya 28 ribuan. Bahkan waktu di bulan Maret awal-awal pandemi itu bisa sampai ke 23 ribuan. Nah, efeknya kedua Hartono adalah hilangnya ratusan triliun rupiah. Nah, Hartono bersaudara tidak sendirian. Masih ada miliarder Indonesia lainnya yang juga rugi bandar karena pandemi. Kita akan cek slide berikutnya. Berikutnya adalah Prayogo Pangestu, pemilik Barito Pacific atau BRPT dan juga Chandra Asri Petrochemical atau TPIA. Namun kalau hingga Juni ini terlihat perbaikan tapi tetap saja masih tergerus hingga 2,49 miliar dolar AS. Nah, berikutnya ada nama Tan Siok Chian, ini yang menjadi satu-satunya miliarder perempuan yang kita bahas kali ini. Siok Chian ini adalah istri dari pendiri Gudang Garam Surya Wonowijoyo. Nah, pasca suaminya meninggal, Gudang Garam dikembangkan oleh Siok Chian. Nah, akibat pandemi ini telah meluruhkan harta Siok Chian hingga 1,14 miliar dolar Amerika Serikat. Dari sebelum pandemi juga sebenarnya kekayaan istri bos Gudang Garam ini sudah hangus sampai 2,27 miliar dolar AS akibat sempat tertekannya harga saham GGRM akibat ada rencana kenaikan cukai rokok. Lalu ditambah lagi dengan pandemi, jadi ini membuat harga saham GGRM akhirnya sulit kembali ke kejayaannya. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari kisah-kisah miliarder global dan domestik ini semuanya tergerus karena efek dropnya saham-saham yang dimilikinya. Jadi begitu ada kenaikan memang artinya kemerosotan atau kerugian mereka bisa menipis begitu. Selain itu juga efek karena adanya pembatasan sosial atau lockdown yang membuat perekonomian mandek. Ini juga menjadi salah satu faktor yang akhirnya mempengaruhi macetnya cash flow perusahaan-perusahaan rintisan si miliarder. Dan tentunya penurunan di perusahaan mereka ini bertanggung jawab pada jutaan karyawan yang sedikit banyak juga pasti terdampak akibat kerugian yang diderita si miliarder.